Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek akhir kami, mata kuliah e-bisnis, dengan judul Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia berdasarkan perkembangan industri keuangan bank. Yang melatar belakangi kami membuat judul seperti ini ialah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan pendapatan serta produksi barang dan jasa ditambah perkembangan teknologi serta kualitas estetik yang semakin masa ke masa semakin berkembang menghasilkan pelayanan yang bagus untuk industri keuangan sendiri. Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ikut meningkat. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, pertumbuhan ekonomi ini biasanya diukur dengan menggunakan PDB dan datanya bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi itu biasanya disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk dan juga akumulasi modal serta kemajuan teknologi. Nah, dari diagram yang kita lihat di bawah ini, kita lihat mulai tahun 2000 sampai tahun 2025 terjadi garis yang fluktuatif, mulai tahun 2000 sampai 2010. Namun, mulai 2010 sampai kini 2021, grafiknya tuh menurun. Hanya pada 2015 dia lebih meningkat sedikit. Pada tahun 2019 hingga 2021 itu turun secara drastis. Penurunan ini itu disebabkan oleh beberapa akibat. Salah satunya yang paling menonjol adalah akibat krisis karena COVID-19. Karena pada saat COVID-19, banyak masyarakat Indonesia yang mengurangi aktivitasnya dalam melakukan ekonomi. Contohnya mereka lebih memilih untuk menyimpan uang mereka daripada membelanjakannya. Dan juga banyak sektor industri seperti transportasi, kereta, dan yang lainnya itu berhenti beroperasi, sehingga pendapatan juga ikut menurun. Jumlah bank berdasarkan kepemilikan, perkembangan teknologi, dan banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi secara online menggunakan media elektronik sebagai alat bantu tukar itu tidak terlepas dari bank swasta maupun bank milik negara. Pada dasarnya, bank menurut kepemilikan itu memiliki 6 jenis, yaitu Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional Devisa, Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa, Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran, serta Bank Asing. Menurut grafik yang telah tampil di sini, dari tahun 2012 sampai tahun 2014 itu mengalami stagnan, yaitu jumlah banknya ada di kisaran 120. Lalu pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami penurunan, satu tingkat penurunan, yaitu berjumlah 119. Lalu dari 2015 hingga 2016 itu juga mengalami satu penurunan menjadi 118. Lalu dari 2016 hingga 2021 jumlah bank menurut kepemilikan hanya bersisa 107 bank saja. Selanjutnya, jumlah uang elektronik yang tersebar. Penggunaan uang elektronik semakin tahun mengalami peningkatan. Kemudahan yang dapat dengan menggunakan uang elektronik membuat banyak masyarakat beralih menggunakan uang elektronik sebagai media transaksi. Dengan adanya uang elektronik ini, masyarakat menjadi praktis karena bepergian tidak perlu membawa uang tunai. Cukup melakukan scan barcode atau via transfer sudah bisa memanfaatkan internet banking dan mobile banking demi menarik nasabah. Penggunaan internet banking ini mengalami penurunan yang signifikan sejak pertengahan tahun 2018. Perubahan grafik disebabkan karena banyak pengguna yang sudah mulai beralih menggunakan mobile banking. Bisa dilihat pada grafik di sini, pada tahun 2018 pengguna internet banking tidak mengalami kenaikan yang signifikan, tapi pada bulan Juli hingga Agustus September mengalami penurunan yang signifikan sekitar 100 hingga 150 juta pengguna. Ini disebabkan karena pengguna internet banking merasa terancam, merasa tidak safety dengan internet banking yang dimana terdapat pencurian data, terdapat scamming, sehingga tidak hanya data pribadi, tapi PIN untuk mengakses internet banking juga dapat dicuri oleh pihak kejahatan, begitu. Karena itulah banyak pengguna yang beralih menggunakan mobile banking. Selain menganalisis terkait internet banking, kami juga menganalisis jumlah pengguna mobile banking. Mobile banking sendiri merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang tersedia di smartphone kita. Mobile banking ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan internet banking. Dan dapat dilihat pada grafik yang kami tampilkan bahwa pengguna mobile banking mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2013 hingga Februari 2021.
Kemudahan yang diberikan membuat masyarakat beralih dari internet banking menjadi mobile banking. Layanan mobile banking sendiri memiliki beberapa kelebihan, seperti lebih relatif mudah dalam mendapatkan konektivitasnya, sehingga lebih efisien dan efektif, hemat dari segi biaya maupun dari segi waktu. Dapat saya simpulkan dari 5 data tersedia, yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah bank berdasarkan kepemilikan, jumlah pengguna internet banking maupun mobile banking, serta jumlah uang elektronik yang tersebar. Kami tidak berpatokan kepada pandemi COVID-19 karena jumlah rekor data yang harus kita penuhi yaitu 100 rekor. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada bulan-bulan terakhir ini pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemi tersebut. Naik turunnya grafik pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan stabil pada tahun 2013 sampai 2019, dan hal itu didukung perkembangan industri keuangan bank yang mulai memanfaatkan teknologi untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi seperti adanya internet banking maupun mobile banking. Oleh sebab itu, kemudahan-kemudahan itu akhirnya mengakibatkan persebaran uang elektronik yang semakin tinggi setiap tahunnya.